Ya cukup untuk membeli iPhone 7 Plus cukup. Waduh. Halo semuanya, selamat datang di Untuk Apa Podcast bersama saya Andi MS. Oke, di video perdana kali ini kita kedatangan salah satu anak di kafe yang merupakan salah satu kru di balik video mapping acara-acara besar seperti Sandrinalin, Picha Fest, Sound Session, dan lain-lain. Mari langsung saja kita sambut dia. Halo Firman, selamat datang Firman di sini. Selamat datang bos. Gimana? Terima kasih dulu untuk udah mau datang ke sini nih. Iya. Udah jauh-jauh berapa kilo ya, jauh dari pasar ke Batu Bulan gitu kan. Acara channel pertamaku yang merupakan ya podcast ini. Channel apa? Untuk apa namanya? Okay. Jadi kita santai aja ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Berapa nih? Jadi bisa perkenalkan diri dulu. Jadi aku Firman, aku salah satu kru dari API Creative Lab dan juga salah satu mahasiswa dari ada di Bali. Oh, anak di kafe kan? Ya, salah satu teman saya. Iya. Oke. Jadi kita ngobrolin tentang video mapping ya. Nah, video mapping itu apa sih, Man? Kan nih orang nih banyak yang nggak tahu nih. Masih banyak orang awam tentang video mapping. Video mapping itu apa sih? Sebenarnya aku juga kayak masih awam kan, nggak begitu paham tentang video mapping karena aku baru berapa tahun ya, baru ya 1,5 tahun lah minati bidang ini gitu. Jadi video mapping sebenarnya kayak kita tuh membagi, misalnya proyektor tuh kan ada proyektor kalau yang biasa kan berbentuk kotak tuh. Nah terkadang kalau mapping sebenarnya kita membagi gimana caranya biar proyektor kotak itu bisa dibentuk seperti kayak modelnya kayak segitiga, terus bentuk-bentuk shape-shape yang lain-lainnya lah gitu. Jadi nggak sekedar proyektor tuh cuma berbentuknya kotak gitu aja gitu. Dan jadi the next level dari proyektor yang dipakai untuk presentasi itu ya biasanya. Nah itu udah benar. Oke, jadi itu kan video mapping. Jadi berarti dia proyektor yang nanti visualnya tuh menyesuaikan bentuk yang apa yang ditembak gitu ya? Iya, jadi itu ada namanya, jadi gunain cara mapping itu menggunakan software, namanya software itu Resolume kan. Nah jadi software itu kayak anggapan dibilang kayak apa ya, Winamp lah untuk ngeplay aja, kayak gitu. Jadi kita membaginya tuh di software itu kayak misalnya kayak ada kotak, gimana caranya biar di kotak tuh aja, di kotak persegi panjang tuh aja dia cuma ada gambarnya segitu. Nah jadi kita di situ bisa misalnya kita bisa nyesuaiin gitu ukurannya segitu, terus bentuknya kayak gimana. Nah di Resolume juga kayak kita tuh bisa misalnya konten kita kayak misalnya jalan masuk nih, shape masuk ke dalam, terus itu bisa kita bentuk jadi partikel, kita bentuk jadi di sana tuh kita ngolahnya gitu loh. Kita cuma bawa animasi beberapa lah yang standar. Nah di situ kita ngolah segala macam bentuk-bentuknya. Kalau video mapping nih alatnya apa aja sih? Apakah mahal-mahal? Apakah gimana? Ayo jawab. Sebenarnya tergantung gininya sih. Apa ya, alat kalau yang disediain di API sendiri kan kayak iMac udah ada, MacBook udah ada juga. Ya udah, sebenarnya alatnya cuma laptop aja sih sama konten gitu aja. Sama yang kita sediain. Jadi ada laptop, ada konten, sama ya konverter gitu kayak gitu-gitulah anggapannya. Ya udah kita bawa diri ke sana gitu. Anggapan kayak DJ lah anggapannya, cuma kita bawa konten terus bawa laptop sama alatnya, itu alat DJ-nya gitu. Cuma sama persis kok, gitu aja gitu. Oke. Sebenarnya. Jadi enggak ribet-ribet. Sebenarnya sih ada kayak mixernya gitu ya, kayak DJ gitulah juga ada. Cuman kita kayak masih belum terlalu butuhin untuk kayak gitu. Kalau itu kan video mapping ya, itu susah nggak sih video mapping tuh? Sebenarnya kalau selama ini aku pelajarin sebenarnya gampang sih kalau emang kita nekunin secara perlahan ya, pelan kayak gitu kan. Nah terus yang susah itu sebenarnya membuat kontennya. Dari kontennya. Kalau video mapping, kenapa bisa Sandrinalin? Kok bisa Firman masuk di
jadi sebuah kru di Sandrinalin? Sebenarnya itu gini, itu ada kayak namanya si Bali Project kan. Nah itu jadi aku sama Pak Adit itu kayak nge-handle di si Bali Project itu aja gitu. Cuman kayak konten dari disediain, cuman kita yang nge-mapping itunya si LED-nya gitu dan menjadi visual joki juga gitu. Oh berarti untuk nama sebuah kru yang mengorganisir di balik video mapping itu apa sih? Nama krunya maksudnya? Apa namanya? Apa sih? Yang mengoperasikan video mapping di acara-acara gede itu apa sih namanya? Itu kalau gini untuk visual joki. Oh, visual joki. Visual joki. VJ ya. VJ Firman. Bukan video joki ya, visual joki. Oke. Tapi itu singkatannya VJ juga kan? Iya, VJ juga. Berarti VJ Firman. Belum menjadi VJ. Karena aku masih masih belajar lah, maksudnya belum terlalu banyak lebih ke ke visual joki juga kan, masih ngaca juga. Nah, di acara Sandrinalin itu kan banyak tuh video-video itu. Apakah itu dibuat langsung oleh Firman atau gimana? Kok dari Sandrinalin tuh yang membuat visualnya sudah ada. Jadi dia salah satu seniman juga. Namanya tuh si Wayan Subudi. Dia lulusan ISI dan Pasar. Jadi dia ngebuat kontennya itu, terus dia kolaborasi sama Kuncir. Gini untuk visualnya. Jadi aku sama Mas Adit cuma untuk visual jokinya doang gitu, untuk mapping itu. Oh gitu. Jadi mereka punya video dan Firman yang ngoperasiin video itu ke layar yang ada di jadi panggung kayak gitu ya. Di misalnya kalau dia kan cuma ngasih konten kayak animasinya tuh jalan biasa kan. Jadi biar itu gimana caranya biar di videonya itu kayak ngikutin beatnya gitu kan. Itu kan kita harus atur lagi di Resolume kayak gitu. Operasinya ya kayak DJ lah anggapannya, ngikutin beat kayak gitu-gitu. DJ visual. Kayak gitu lah. Visual joki kerjaannya. Oke. Nah, di kru ini kru apa namanya? Api Creative Lab. Api Creative Lab. Siapa yang mimpin? Namanya Aditya Wahyu Ramadan. Dia adalah salah satu dosen juga di. Salah satu dosen ya. Juga aku kenal juga awal-awal kan. Sebenarnya aku dulu juga nggak berminat ke bidang ini dan nggak tahu juga bidang ini. Iya kan dulu aku tahu ya kayak cuma minat tuh di bidang foto video kayak gitu kan. Sekarang tiba-tiba jadi visual joki nih anak nih. Nah itu gara-gara awalnya aku dulu ikut dokumentasi di kampus, terus kenal sama Pak Aditi, terus akhirnya ditawarin kayak awal tuh project pertama tuh Pica Fest. Oh, Pica Fest. Pica Fest tahun 2019 kalau nggak salah. Pica Fest yang ini berarti ya? Iya, Pica Fest tahun 2019. Tahun lalu. Terus habis itu tawarin kayak kamu bisa nggak sih buat animasi ini digituin kan, kayak di acara-acara itu gitu kan kayak harus ada openingnya kan untuk mulai sebuah acara, misalnya sebelum band mulai ada brand momennya kayak gitu. Nah buat itu terus habis itu kayak aku kayak orang-orang tuh bilang kayak visual joki asik nih kayak gitu, apa sih gitu, kayak aku pengen tahu kan. Terus habis itu awalnya aku kayak udah awam banget sama animasi kayak gitu-gitu, lupa kan. Terus habis itu ya udahlah coba aja gitu. Nah dari sana sih aku kenal sama Pak Adi, terus kan belajar saya sampai lulusan sampai sekarang sih kayak ikut-ikuti terus acara. Sekarang jadi anak buahnya. Ya seperti itulah. Oke, berarti dari awalnya yang cuma ikut event dokumentasi kampus, terus tiba-tiba bisa jadi anak buahnya gitu kan ya. Itu ya namanya jalan hidup ya, nggak tahu gimana kan. Tapi sekarang masih main foto video? Kalau foto video masih sih freelance foto video, cuman lebih banyak sekarang malah lebih banyak nge-VJ kayak gitu atau buat animasi, konten kayak gitu. Nah kantornya sendiri terletak di mana sih? Jalan Tukat, sebenarnya bukan kantor siapa kan. Kantor rumah bisnya lah anggapannya, soalnya dimana? Di Jalan Tukat Otan. Tukat Otan nomor 1 di Panjer. Di Panjer ya. Panjer. Oke, Mas. Dekat lah, masih pusat kota. Dekat di gitu ya, dekat kampus sana ya. Nah, ini ada yang kayak pertanyaan yang kayak banyak yang pengen tahu nih. Bayaran VJ gede nggak sih? VJ ya tergantung event ya. Maksudnya kayak kita tuh menyesuaikan budget juga gitu. Misalnya kalau memang
dari sebuah event nih budgetnya kecil ya kita mau gimana gitu ya kan. Kalau event budgetnya kecil gimana? Ya jalani aja, maksudnya kita gimana ya, setidaknya kita tuh tidak rugi gitu loh anggapan. Gitu, jadi kita harus ada estimasi juga untuk perhitungan harga kayak gitu. Misalnya kalau emang tidak rugi ya udah tinggal jalani gitu. Sebenarnya kita kayak udah punya harga khusus sih sebenarnya. Cuman kalau memang dia ada budgetnya kecil terus dia membutuhkan VJ, ya mau gimana lagi kita juga bantu kan gitu. Selagi kita tidak rugi gitu. Kira-kira rate-nya berapa? Rate dari berapa sampai berapa? Rate-nya berapa ya? Tergantung sih, kadang bayar 700 juga pernah kayak gitu. Terus ya di angka yang gitulah. Angka apa nih? Angka motor, angka HP, angka ya cukup untuk membeli iPhone 7 Plus cukup. Waduh. Mahal juga ya. Oke. Berarti bisa dibilang menjanjikan ya. Menjanjikan di sini. Nah, ada yang pertanyaan nih. Kenapa event-event apa ini yang udah pernah dikerjain jadi visual jockey-nya? Kalau yang kupegang sendiri kayak Soundrenalin, terus habis itu kayak Picha Fest. Keseringan sound session juga, kayak acara-acara event-event yang masih di Bali lah, ngapain ikut di Bali, kayak acara Sampurna kayak gitu-gitu. Terus habis itu lebih sering ke handle kayak event-event kenegaraan sih. Malah gitu. Gini ya, korporat gitu ya. Ya, lebih sering kayak gitu. Ya simple sih, yang susah kan ya yang pas acara musik itu kan kita ngoperasiinnya. Nah, dari Soundrenalin, Picha Fest, Sound Session, kok bisa Apik kreatif aja nih yang jadi gini visual jockey-nya? Nah, apa cuma dia aja yang ada di Bali atau gimana sih? Sebenarnya banyak kan, cuman nah itulah gunanya kenapa kita harus mencari banyak relasi kan. Relasi kayak gitu. Jadi ya, dan juga mencari kepercayaan orang untuk memakai jasa kita untuk di acara itu. Nah, itu yang susah dicari sebenarnya. Jadi relasi sama trust tuh sangat penting ya? Iya, sangat penting banget. Kalau nggak ada itu kayak sebenarnya banyak banget loh gitu loh. Dan ngoperasiin tuh gampang gitu. Cuman kita harus mencari itunya yang susah gitu. Makanya gimana caranya? Makanya kayak dipanggil terus. Kayak kita harus lebih ke mendekati IO anggapan kayak gitu kan, yang punya event organizer kayak gitu. Kalau selagi kita main yang udah bagus pasti gak bakal dipanggil lagi kan gitu. Dan harga cocok. Berarti Firman ini kan merupakan salah satu kru dari Apik Kreatif. Sedangkan Apik Kreatif ini ada kru besar atau kru gimana sih? Sebenarnya dia sebuah agensi kah? Sebenarnya dia sebuah kreatif agensi. Kreatif agensi ya. Cuman kayak lebih lebih pusatnya itu ke visual mapping kayak gitu. Lebih banyak ke animasi lah gitu. Sebenarnya kita juga kadang kerjain kayak logo segala macam kayak gitu, kita juga ngerjain kayak konten IG segala macam tuh masih ngerjain, karena kita sebenarnya di bidang kreatif agensi kan gitu. Jadi melingkupi itu semua gitu, nggak hanya sekedar jadi bukan visual mapping doang ya. Kadang kita juga ngambil video company profile, foto juga gitu. Yang penting bisa hidup gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, di Apik Kreatif Lab sendiri ini ada berapa orang ya? Kalau orang sebenarnya kayak Pak Adit sendiri, terus sebagai founder ya? Ya dia ownernya lah anggapannya. Terus sebenarnya kayak merangkap jadi semuanya sih kok Pak Adit tuh. Jadi kadang dia juga yang animasi, kadang juga dia buat konten segala macam, tergantung kayak kita ngebagi tugas aja sih gitu. Kalau kayak sendiri apakah hanya di visual jockey juga atau King yang ngebuat gini juga? Kadang videonya itu juga. Kadang aku juga ngebuat videonya itu gitu, karena kadang kadang kita tuh kayak buat video kayak pas suatu event tuh kayak nggak bisa kerja sendiri gitu. Kita harus kayak bertim gitu loh. Maksudnya kayak ngebagi tugas. Karena soalnya saat event-event tuh pasti dia selalu mengasih yang deadline gitu loh. Misalnya eventnya lagi 2 harinya baru kita dikasih konten, ini gerakin nih gitu. Maksudnya kita ngerjain sendiri kan juga modar kan. SKS berarti dong. Iya kayak gitu. Jadi penting juga sih emang dosen tuh ngasih tugas kita SKS ya, karena itu. Jadi udah terlatih SKS sejak dini. Iya, terlatih sejak dini kan, dilatih di kampus. Gitu. Jadi terus misalnya kayak ada namanya Mas Indra, terus si Chandra adiknya Mas Adit sendiri kan. Nah, itu dia juga kadang sebagai operator gitu, kayak dia ngebantu-bantu juga gitu. Jadi semua
semua bisa sih gitu. Karena emang kerjaan kayak gini harus bertim gitu loh, nggak bisa kita ngerjain sendiri nih video gitu. Jadi emang harus bagi-bagi tugas. Iya, harus bagi-bagi tugas. Menyenangkan nggak kerja di Apik Creative Lab dan menjadi visual joki? Menyenangkan sih, maksudnya kerja di sana tuh kayak aku tuh nggak terikat, terus enjoy juga iya, terus kayak asik aja sih. Maksudnya baru pertama kali loh aku kayak mendapatkan owner nih, santai banget, bener-bener santai, dan bisa namanya dosen kan kelihatan kayak kita tuh kayak healer atau apa gitu kan, kayak sungkan atau apa, nih malah kayak jadi teman sendiri malahan sekarang gitu. Jadi kayak apa ya, kita di sana tuh kerja tuh namanya dimarahin nggak pernah nih, maksudnya kayak salah tuh, maksudnya fatal nih, pernah aku kayak kesalahan nih, salah nih ternyata namanya ini kalau macam kan gitu. Terus habis itu kayak coba kayak orang lain tuh pasti udah kayak gimana sih, pasti udah ngomel duluan kan, apalagi event besar tuh kayak gitu. Kok dia ini enggak, maksudnya apa ya, enggak pernah marah gitu loh kapannya. Enggak pernah marah, terus yaudah santai aja gitu, buat lagi ulang gitu aja, maksudnya kayak enak lah gitu. Kita juga enggak tertekan loh kapannya gitu sana. Apakah ini termasuk kerja impianmu? Maksudnya pekerjaan impian atau gimana? Kerjaan impian sebenarnya enggak. Sebenarnya impianku dulu tuh apa ya, pengen membangun sebuah kayak tempat videografi, fotografi kayak gitu, impianku dulu. Emang dari dulu kan impianku kayak gitu. Terus ya nggak tahu sih, malah kesini terus habis itu enak, kenal apa orangnya juga enak, jadi aku malah ya udah ngalir, malah diem di situ aja gitu. Jadi berlika-liku gitu ya. Iya, banyak kayak aku juga masih belum kayak apa ya, menemukan passionku di mana gitu. Kadang kayak video iya, kayak ini iya, animasi iya, foto juga iya, maksudnya kayak semua kayak aku ambil gitu loh, nggak ada gini ku passionku kemana ya. Dilema ya, masih kemana, iya, mau kemana gitu, gitu. Masih belum tahu kan namanya. Ya, itu namanya masuk di fase quarter life crisis. Iya, benar sekali. Jadi kita bingung mau nyari jati diri kita kan. Jadi kita masih mencari-cari. Nah, kan kini masuk event besar nih. Itu berarti gratis ya? Ya iya, ya pastilah anggapannya gratis. Maksudnya ya kan juga pasti dapat kartu gini, ID card ya, iya. Jadi kru ya. Jadi kru. Itu benefit yang sangat enak ya. Iya, benefit. Bisa banget. nonton gratis. Nah, itu udah nonton konser gratis, terus dikasih makan, dikasih uang, kurang enak apa juga, ya kan. Kayak kita menikmati juga loh gitu. Kita sambil main terus menikmati musik kayak gitu kan. Itu kalau apa namanya, video joki itu saingan di sini berapa banyak? Kalau aku belum tahu sih saingan di sini berapa ya. Maksudnya kalau emang di sini tuh kayak aku kurang paham untuk saingan di sini. Kayak masih sedikit deh gitu maksudnya. Kayak di tempat-tempat klub malam masih banyak lah VJ itu gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa selalu kayak Apik itu dipanggil terus untuk ngisi acara itu gitu. Mungkin nanti kita tanyakan saja ya, kepada Pak bosnya. Ya benar sekali. Nanti diundang-undang lah. Ya, undang-undang Pak Bos dari Apik Creative Lab. Yoi. Aku buat tangan apa ini, cakar ayam nih gitu kan, aku ngomongan maksudnya gambar apa nih gitu. Terus habis itu ya udah aku minta joki sama dia malah. Sumpah. Jadi Bapak dosen dia pernah joki. Halo semua, selamat datang di Untuk Popot. SMA langsung berubah satu semester aja. Terus gara-gara makan tok enak aja sekarang pacarnya sama pacarnya kan gemuk pacarnya. Udah record lagi.